Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Stasiun Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca hingga tembakan petasan tak terhindarkan. Tawuran membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang dadanya tertembak senapan angin. Dalam peristiwa ini sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi datang ke lokasi. Akibat lalai mematikan kompor listrik, 4 unit toko dan rumah ludes terbakar. Cepatnya api membesar membuat seluruh toko dan isinya hangus. Akibatnya penghuni rumah yang berdekatan panik dan langsung mengevakuasi barang-barang dari dalam rumah. 4 unit damkar diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, dikarenakan seluruh toko dan rumah beserta isinya tak mampu diselamatkan. Kebakaran juga melanda sebuah rumah makan sekaligus tempat tinggal di Jalan MT Haryono, Mantijeron, Kota Yogyakarta. Sempat terdengar suara ledakan saat peristiwa kebakaran terjadi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil damkar untuk padamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah makan sempat mendapatkan perawatan dari petugas medis. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa dan juga selamat pagi Sabrina Hasila. Selamat pagi Pram, selamat pagi pemirsa. Bagaimana Pram kabarnya hari Senin? Iya, hari Senin ini udah masuk 2 minggu terakhir di bulan Juli. Pemirsa nggak kerasa, nggak udah kerasa beberapa ya, minggu lagi. Sudah pertengahan tahun. Nah, tahun loh, apa nih udah ada apa aja udah disapa ini. Nggak kerasa ya Pram. Nggak Bagaimana kerasa, Pram pagi ini? Semangat dong, harus semangat 45 memulai hari Senin di pagi hari ini harus semangat. Karena semangat adalah keharusan pemirsa, bukan pilihan. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap semangat Sabrina. Semangat ya, walaupun tadi pagi saya melihat berita bahwa hari ini apa nih? Udara di Jakarta menurut indeks kualitas udara ini terburuk kelima pada pagi hari ini tadi jam 6 pagi, Pra. Wah, kirain tadi pagi di Jakarta berkabut gitu kayak sejuk. Aku salah berarti ya. Aku buka jendela menghirup udara segar, ternyata bukan udara segar yang aku hirup. Polusi udara, pemirsa. Udara. Waduh, apakah kita harus menerapkan car free day setiap harinya? Kayaknya nggak mungkin juga, pemirsa. Kita diingatkan terus nih, ternyata udara Jakarta tuh belum juga bersih gitu, Pak. Nah, benar. Jadi ini harus konsisten menerapkan gaya hidup juga yang anti polutan ya. Iya. Selain mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, selain itu juga bakar-bakar sampah itu juga termasuk merusak udara. Terlebih lagi nih pabrik-pabrik di sekitar Jakarta juga ada nih yang masih ngepul-ngepul pagi hari nih. Betul. Mungkin pemerintah setempat boleh nih colek-colek sedikit nih buat sejumlah pabrik yang besar-besar yang mengepulkan asap. Biar kita lebih sehat lagi. Betul, dan juga naik transportasi umum ya, Pak. Nah, diutamakan dengan menggunakan transportasi umum ya. Betul. Kita sampai dulu pemirsa di rumah. Selamat datang pemirsa Day Today. Apa kabar hari pemirsa? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan sejumlah atau berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda hari ini. Ya, dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai update kebakaran kapal di perairan lagi-lagi ya Sulawesi Utara. Bersama saya Sabrina Hasila dan saya Pram Senja pemirsa, ini Day selengkapnya untuk Anda.
Ya pemirsa, belasan pekerja seks komersial, gelandangan dan pengemis terjaring razia di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, sejumlah PSK meronta-ronta menolak dibawa petugas. Meronta-ronta. Jangan pegang aki. Belasan pekerja seks komersial dan pengemis di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah PSK meronta-ronta menolak untuk dibawa petugas. Hasilnya, sebanyak 16 orang terjaring, dengan rincian 11 orang merupakan gelandangan dan pengemis, serta 5 pekerja seks komersial. Razia ketertiban umum ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa resah. Ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan, ketentraman di wilayah Jakarta Barat, dan kita harapkan masyarakat juga ikut memberikan dukungan terhadap upaya kita untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya, PSK dan pengemis tersebut dibawa ke panti sosial untuk dibina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kepolisian saat ini dan pemerintah sempatnya lagi gencar-gencarnya menggelar razia sejumlah tempat. Kemarin ada operasi Patu Jaya, hingga pekan ini pemirsa tadi juga ada razia penyakit masyarakat nih, Syabrina. Mungkin ini juga kebanyakan yang ketangkap adalah orang-orang pendatang. Seperti itu. Mungkin pemirsa, untuk pemirsa ingin mengadu nasib di ibu kota, di Jakarta ini sebagai kota besar yang katanya bisa menimbulkan cuan-cuan seperti itu, datang ke Jakarta harus dibekal lagi dengan kemampuan dan keahlian. Betul, karena katanya Pram, kalau di sosmed tuh Jakarta keras. Yes, Jakarta keras. Jakarta sangat keras, jadi memang bersaing termasuk juga mencari pekerjaan. Tapi bukan berarti dengan pekerjaan yang tidak halal ya pemirsa. Betul. Ya. Apapun tidak halal tidak baik ujungnya. Betul. Ya pemirsa, pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten terungkap. Nah ini pemirsa, 3 pelaku ditangkap, salah satunya merupakan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, RRP, salah satu pelaku dalam kasus ini. Korban memasang menagih hutang dengan membuat status di story WA, ya, dan memasang foto pacar barunya tersangka. Disitulah pelaku RRP naik pitam atau gelap mata, sehingga merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, jadi memang ini. Pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jasad seorang wanita ditemukan dalam kondisi terbakar di ladang Dusun Albung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ya, korban diduga tewas terbakar saat membersihkan lahan dengan cara membakar semak. Jasad seorang perempuan ditemukan tertelungkup dengan kondisi yang sudah terbakar di ladang jagung Dusun Albung, Desa Parsingguran 2, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Korban Juliana Boru Banjarnahor diduga tewas terbakar ketika sedang membersihkan lahan jagung bersama suaminya dengan cara membakar semak karena lahan mereka dirusak hewan.
Namun api tiba-tiba membesar dan tidak terkendali. Suami korban berhasil menyelamatkan anaknya, sementara korban tewas terbakar setelah sebelumnya alami sesak nafas karena asap. Kan karena kami nanam jagung di pinggir itu, Pak. Masuklah babi ke situ karena sama itu. Jadi kami bakarlah samping itu, Pak. Jadi pertama kecilnya api itu, Pak. Karena sedikitnya habis kena bakarnya sebagian. Tapi entah kenapa larat-laratlah di kemana-mana api itu. Jadi takut kami ke tempat orang, jadi kami matikan lah. Dari situ mulai kejadiannya, Pak. Ya, memang kita menghimpun informasi dari korban, dari suami, maksud saya, suami korban yang sudah meninggal, Pak Haris ya, bahwa mereka sedang membersihkan lahannya, lalu kemudian membakar semak-semak yang ada, namun tanpa diduga bahwa kebakaran menyebar ke semak yang lebih luas, dan mereka kemudian panik karena tetangga yang memiliki lahan pinus yang sedang dideres juga ikut terbakar. Lalu kemudian mereka upayakan pemadaman secara manual, namun mereka kewalahan, kelelahan, dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim pemadam kebakaran Humbang Hasundutan bergerak cepat untuk memadamkan api. Setelahnya jasad korban dievakuasi oleh tim Inafis Polres Humbang Hasundutan dari lokasi kejadian. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Arias Fernando Manalu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi berhasil menemukan seorang pria yang menjadi pelaku pembacokan keluarga mertuanya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, namun ini pelaku ditemukan dalam kondisi tewas di sebuah kebun. Setelah buron selama 1 hari, seorang menantu yang membacok 5 anggota keluarga di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di kebun dengan luka di leher pada Minggu sore. Jasad korban ditemukan oleh warga yang sedang memburu burung di sebuah kebun. Setelah dilakukan proses identifikasi oleh Polres Tasikmalaya, ternyata benar bahwa jasad tersebut merupakan terduga pelaku pembacokan 5 anggota keluarga. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk menjalani proses otopsi. Korbannya 5 orang dan pelakunya adalah keluarga sendiri. Laporan dari masyarakat yang sedang memburu burung, dia menemukan mayat yang tidak dikenal, dan setelah kita cek bersama-sama ternyata yang meninggal itu adalah yang diduga pelaku. Sebelumnya peristiwa tragis terjadi di Kampung Ambar Raya, Desa Sukadana, Kecamatan Pager Ageng pada Sabtu pagi ketika 5 anggota keluarga mengalami luka serius akibat dibacok yang diduga dilakukan oleh menantu mereka sendiri. Kini para korban yang terdiri dari istri, anak berusia 1 tahun, kedua mertua, dan seorang adik ipar masih dirawat di rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria terekam CCTV mencuri 2 karung bawang merah dan cabai di toko sembako di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku menjalankan aksinya saat pemilik toko sibuk melayani pembeli. Kamera pengawas merekam saat seorang pria menggunakan sepeda berhenti tepat di depan toko sembako yang berada di Jalan Waraka 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melihat pemilik yang sibuk melayani pembeli, pelaku dengan cepat mengambil karung berisi cabai rawit dan bawang merah. Menurut pemilik toko, pelaku mengambil 2 karung yang berisikan 5 kg bawang merah dan 6 kg cabai rawit seharga Rp500.000. Saat ini, kedua komoditi tersebut sedang mahal. Kejadiannya sih itu, saya lagi di dalam, jadi semuanya lagi di dalam. Terus kan dia emang ngintip sih, kayaknya emang ngincar kan. Nah pas itu lagi pada lengah kali di dalam, akhirnya nolong nggak dia. Korban berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli karena wilayah tersebut rawan terjadi pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5.
guys, tolong dah. Aduh. Tim SAR tolong dah bantu orang. Aduh. Tunggu kapal kebakaran sana, tolong. Di perairan depan Pulau Talise, perairan Minahasa Utara ini. Selamat. Jangan panik. Mariana ini masih boleh terkendali. Ya pemirsa, kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Ya pemirsa, api yang terus membesar ini membuat sejumlah penumpang nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap membumbung tinggi dan api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Perairan depan Pulau Talise. Bakamla turut mengerahkan 2 kapal patroli untuk mengevakuasi korban kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pihak Bakamla akan terus bersiaga membantu penanganan darurat laut dan mengawal kelanjutan proses pencarian korban. Sementara itu hingga kini petugas telah mengevakuasi 202 penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 ke Pelabuhan Manado menggunakan kapal Barcelona 3 Minggu malam. Rata-rata saat ini yang ada di kami di Pelabuhan Munte di posko Basarnas dalam keadaan sehat. Cuman ada beberapa sih yang hasil diperiksa, ada kebanyakan dari penumpang tersebut yang mengalami trauma. Ada juga anak-anak kecil yang diberikan perawatan lanjut ke rumah sakit. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Prof. Kando, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mangonsidi. Menurut data terakhir, dalam peristiwa ini 289 penumpang dan kru selamat, dan 5 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain tadi kapal SAR, pemirsa, kapal-kapal milik nelayan dan warga ini juga berupaya lakukan penyelamatan kepada warga. Kapal yang berada di dekat lokasi telah mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado pada Minggu siang sebelum terbakar. Pemirsa, kapal KM Barcelona yang melayani rute Talaut Manado terbakar hebat saat melintasi perairan Talise di Minahasa Utara. Ya pemirsa, untuk langkah mitigasi pemerintah Sulawesi Utara sudah menyiapkan sejumlah posko darat. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Kapal KM Barcelona 5 yang melintasi rute Talaut Manado terbakar hebat saat melintasi perairan Talise di Minahasa Utara. Guys, tolong dah.
Aduh. Untuk langkah mitigasi terkait kejadian ini, pemerintah Sulawesi Utara sudah menyiapkan sejumlah posko darat. Ya kita lakukan sekarang semua ada posisi posko darat semua nih. Ya posko darat menunggu evakuasi karena ada kapal dari penyelamat dari dari Basarnas ada, dari Bakamla ada, dari semua termasuk masyarakat juga nelayan-nelayan. Sementara itu keluarga korban berada di Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Likupang untuk mengetahui nasib dan keberadaan keluarga mereka. Sementara menurut data resmi dari tim SAR, 4 orang tewas akibat kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama kami pemirsa di iSuday pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini tim DVI RS Bayangkara Polri telah mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran yang terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kemarin. Keempat jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga. Isak tangis keluarga korban tidak terbendung saat menunggu jenazah korban kebakaran di Rumah Sakit Polri. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru menyampaikan, proses identifikasi telah dilakukan melalui sidang rekonsiliasi oleh tim DVI. Keempat korban teridentifikasi melalui pencocokan data gigi serta pemeriksaan properti atau barang pribadi yang melekat pada jasad. Keempat korban merupakan anak-anak perempuan yang berusia 3 hingga 11 tahun. Telah menerima 4 kantong jenazah, kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sebanyak 4 orang. Hasil sidang rekonsiliasi memutuskan 4 korban yang dilaporkan telah teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut. Kantong jenazah dengan nomor 0044 Romawi 7 2025 /ML cocok dengan data antemortem nomor 004, teridentifikasi sebagai Putri Lavina, perempuan 13 tahun, saya ulang lagi 11 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 0045 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 001, teridentifikasi sebagai Janisa Aisyah Radit, perempuan 3 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan properti. Ketiga, kantong jenazah dengan nomor 0046 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 003, teridentifikasi sebagai Nurul Askiah, perempuan 7 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 0047 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 002, teridentifikasi sebagai Azizah, perempuan 3 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Demikian hasil identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Bayangkara 31 Pusdokes Polri. Kami sebagai tim DVI menyampaikan ikut berduka cita. Semoga arwah para jenazah diterima di sisinya. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari Rumah Sakit Polri terkait penyerahan jenazah korban kebakaran, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto. Ya, halo Jessica, apakah keluarga korban sudah menerima jenazah untuk dimakamkan? Ya, halo Pram, Sabrina, dan juga pemirsa, bahwa memang betul para keluarga korban telah menerima seluruh korban kebakaran
Tebet, Jakarta Selatan yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu, yang mana tadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, tim RS Polri Keramat Jati Jakarta Timur telah melakukan rilis terkait hasil identifikasi tim Divai Pusdokes RS Polri Keramat Jati Jakarta Timur bahwa 4 orang jenazah tersebut antara lain yaitu Putri Lavina berjenis kelamin perempuan 11 tahun, lalu korban kedua jenazah Aisyah Radit perempuan 3 tahun, lalu Nurul Askiah perempuan berumur 7 tahun, dan yang terakhir Azizah perempuan 3 tahun. Yang mana tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rilis yang dilangsungkan pada pagi tadi bahwa seluruh atau 3 korban berhasil identifikasi melalui gigi dan 1 korban berhasil identifikasi melalui properti berupa anting dan juga gigi. Hal ini memang disebabkan dan juga disampaikan tadi bahwa karena kondisi korban yang telah hangus terbakar 100% sehingga tim DVI berhasil mengidentifikasi seluruh identitas korban melalui data-data antemortem yang telah ditampung melalui dari data nama, lalu juga golongan darah, lalu ada pun dari properti yang digunakan pada saat kejadian pada saat itu, sehingga 4 korban telah berhasil identifikasi sejak hari Minggu 20 Juli 2025. Lalu Pram Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa tadi kami memantau secara langsung dan menyaksikan bagaimana proses dari tim RS Polri Keramat Jati Jakarta Timur melakukan proses penyerahan jenazah kepada keluarga korban, bahwa ini semua semuanya dari keluarga pun masih dalam keadaan yang berduka. Mereka tidak dapat menahan tangis ya, karena memang mereka kehilangan buah hatinya, yang mana seluruh korban ini merupakan anak-anak di bawah umur. Dan bila mana kita kilas balik Pram Sabrina dan juga pemirsa, memang dari kebakaran di Tebet Jakarta Selatan, tepatnya yang menghanguskan kos-kosan, ini tidak hanya menghilangkan barang-barang berharga, memberikan duka, membawa duka yang mendalam kepada warga setempat, tetapi juga membawa duka karena kehilangan anak atau buah hati mereka. Sehingga pun kami terus akan selalu memantau perkembangan situasi yang ada di sini. Bila mana nanti Pram Sabrina dan juga pemirsa ada update terbaru, kami akan langsung berusaha kabarkan ke Anda. Pram Sabrina. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Ya, ini warga membutuhkan pemirsa bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya dua kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau. Ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut, 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi para korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu secara langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah, kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Ya, akibat ledakan ini, pemirsa, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar dan 2 rumah porak-poranda. Seorang ibu rumah tangga dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam akibat alami luka bakar usai terjadinya ledakan tabung gas di rumah warga yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan ini, gas berukuran 12 kg ini, 2 bangunan rumah porak-poranda, serta beberapa lainnya terdampak. Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Dia tidak ada ventilasi udara keluar. Yang jelas di sini rumahnya juga dia orangnya tertutup. Jadi kami tidak tahu setelah terjadi ledakan aja yang tahu. Tapi kata dia tadi dia mau, katanya dia duduk di sini tadi dia bilang dia menyalakan gas tiba-tiba meledak. Sementara itu, pemirsa, 5 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Juraganan 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama ini hangus terbakar pada Minggu siang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api melalap rumah di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kebakaran duluan. Kontrakan apa gimana? Kontrakan. Dari rumah pertama ini nih kebakaran. Perkiraan rumah berapa bang yang kebakaran? 3 rumah, 3 petak kan kebakar, 3-3-nya. Tiga-tiganya abang, 3-tiganya rumahnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Diperkirakan lebih dari 5 rumah yang hangus dalam kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Ya, Pram, tadi kan dugaan sementara karena lupa mematikan kompor. Nah, ini benar. Memang menjadi perhatian ya bagi kita semua yang ingin meninggalkan rumah, dipastikan apapun itu sudah yang aman, bisa terkendali, membuat atau berpotensi menyebabkan kebakaran ini sudah dimatikan gitu, seperti misalnya aliran listrik ataupun kompor gas. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk meninggalkan rumah aja, kebanyakan juga nih para lansia nih kebanyakan yang lagi memasak lupa nih kalau kompornya masih menyala ketika memasak. Mungkin sebaiknya memberitahukan orang rumah juga kalau saya sedang memasak. Jadi bisa diingetin seperti itu. Betul, atau enggak yang lalai juga, kadang masak sambil
bermain handphone. Jadi lupa aja. Jadi lupa ketinggalan gitu tiba-tiba. Wah, tapi mungkin itu bisa lebih cepat ya diselesaikannya, maksudnya diatasinya ya. Karena kan dia masih ada di dalam rumah. Tapi ini kalau misalnya sampai sudah meninggalkan rumah. Wah, itu bahaya banget sih pemirsa. Dan tahu nggak sih pemirsa, ternyata pemirsa hampir setiap hari kita sebagai orang media pasti ada aja peristiwa kebakaran hampir setiap harinya pemirsa. Karena hal kecil biasanya korsleting listrik lah, kompor lupa dimatikan lah. Mungkin kita sebagai pemilik rumah harus lebih waspada lagi, dicek lagi nih aliran listriknya nih. Kalau untuk korsleting listrik stop kontaknya udah lama nih harus diganti atau enggak seperti itu. Betul, saya juga pernah melihat ya Pram berita bahwa ditinggalkan rumah mudik, kemudian kipas angin menyala. Waduh. Kipas angin ternyata mengalirkan panas, kemudian meleleh dan menyebabkan kebakaran. Bahkan dari kipas angin saja bisa loh Pram. Ya benar pemirsa, jadi harus lebih berhati-hati lagi ya. Kita ke informasi lain pemirsa. Untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang warga di rangkaian pesta pernikahan anak KDM, polisi lakukan olah tempat kejadian perkara di Garut, Jawa Barat. Polisi mengecek sistem keamanan saat acara berlangsung. Polisi menggelar olah TKP pesta rakyat yang berujung maut. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi, warga berkerumun dan berdesak-desakan, serta alur pembagian makanan gratis. Selain itu, Kapolda juga menanyakan langsung kepada sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan yang dilakukan kepolisian untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian ataupun tidak, serta siapa saja yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain, sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyelidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Saya rasa itu dulu ya. Kita fokus kepada ya penanganan, membantu korban dan lain sebagainya. Sebelumnya, insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa. 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Sementara itu, 4 korban selamat saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga korban selamat dalam insiden ricuh pesta rakyat yang sebelumnya menewaskan 3 orang kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut dan kondisinya terus membaik. Pasca insiden ricuh pesta rakyat pada Jumat lalu, 4 warga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, untuk korban yang sempat dirawat di rumah sakit akan tetap dilayani apabila kembali mengalami keluhan. Pihak rumah sakit menyampaikan saat ini 4 orang masih menjalani perawatan dan secara keseluruhan kondisinya terus membaik dan secepatnya bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Berapa orang lagi Pak sekarang? Sekarang yang 4 hari ini. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisi berangsur membaik Pak. Dari kondisi kemarin, alhamdulillah sekarang tinggal menjalani perawatan saja. Sementara itu, salah satu suami korban selamat, Atep, menyampaikan kondisi istrinya terus membaik. Atep menyebut saat itu dirinya datang bersama istrinya sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jabar. Namun karena banyaknya orang yang datang, istrinya terseret hingga jatuh pingsan. Kita waktu itu ingin ketemu sama Pak Dede lah. Terinjak-injak? Iya, injak tuh. Udah siang tuh, orang makin banyak tuh, langsung tuh, wah berjatuhan tuh. Saya saring istri saya tuh ketemu, tahu-tahu udah di mobil ambulan. Sebelumnya insiden pesta rakyat di alun-alun Garut Jumat lalu menelan 3 korban jiwa, 2 merupakan warga sipil dan 1 anggota kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih di ISUD pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku emosional kalau mendengar kata PSI. Hal ini karena ia teringat ayahnya yang dahulu pernah memimpin Partai Sosialis Indonesia. Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI yang lama, PSI versi lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia
sekarang ada penerusnya Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI. Hurufnya dipilih. Tetapi ya solidaritas sosial, Pancasila juga sosial. Pemirsa, anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Iya, Kaisang pemirsa akan menakodai partai bergambar gajah itu untuk periode 2025 hingga 2030. Anak bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep kembali terpilih menjadi Ketua Umum PSI periode 2025-2030 dalam Kongres PSI yang digelar di Geraha Sababwana, Solo. Kaisang melesat dengan 65,28% suara mengalahkan dua pesaingnya, Ronald Ariston Sinaga 22,23% dan Agus Mulyono Herlambang 12,49%. Usai terpilih menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang langsung tancap gas menyusun langkah strategis dengan merapikan struktur partai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Kaisang pun menjelaskan logo baru PSI yang bergambar gajah dari sebelumnya bergambar bunga mawar di bawah kepemimpinannya. Saya sekarang punya waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Saya sekarang punya waktu 4 tahun sebelum pemilihan legislatif ke depannya. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari hutan. Kaisang menambahkan tim formatur akan segera bekerja menyusun kepengurusan baru dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kader baru untuk bergabung dalam perjuangan PSI 5 tahun ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Ya, pemirsa, Prabowo menceritakan dirinya baru saja menyelesaikan lawatan ke sejumlah negara selama 2 minggu. Indonesia berhasil menembus kebuntuan dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SIPA yang telah mandek selama 10 tahun. Prabowo juga mengungkapkan keikutsertaannya dalam KTT BRICS di Brazil, juga komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuahkan hasil penurunan tarif impor Indonesia menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata
harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu tegaskan tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Jokowi. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad. Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 12 nama terlapor terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya bocor ke publik. Ya, pemirsa, berikut ini adalah 12 nama terlapor yang tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Ya, pemirsa, yang pertama ada nama Egy Sujana, kemudian M. Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Ruslan Effendi. Selanjutnya pemirsa, nama keempat ada Ruslan Effendi, ada juga nama Damai Hari Lubis, ada Roy Suryo, dan selanjutnya Rismon Sianipar, kemudian ada Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ada Abraham Samad. Dan 3 nama terakhir pemirsa ada Michael Benyamin Sinaga dan juga Nurdiam Noviansyah Susilo serta Ali Rido alias Aldo. Pemirsa, sejumlah mobil mewah jenis supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Supercar juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pengemudi mobil ditangkap petugas Satlantas Polres Darmasraya dalam operasi Patuh Singgalang di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, pengemudi ini pemirsa tertangkap tangan membuang narkotika jenis sabu saat hendak dilakukan penggeledahan.
Seorang pengemudi mobil yang melaju dari arah Muaro Bungo menuju Sin Junjung dihentikan petugas karena menggunakan plat nomor palsu pada kendaraannya. Saat akan ditilang, pelaku secara diam-diam membuang sebuah bungkusan kecil di dekat pos polisi. Namun aksi pelaku diketahui petugas dan saat diperiksa, bungkusan tersebut berisi paket kecil narkoba jenis sabu. Petugas lalu mengamankan pelaku dan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Darmas Raya. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan pelaku tidak menemukan barang bukti tambahan. Sewaktu kami melakukan penilangan, si pengendara tersebut atas nama Deden pergi ke belakang pos lantas yang ada di tempat penilangan. Kemudian membuang satu benda ke dalam kebun orang lain di seberangnya. Kemudian karena dicurigai kami ikuti, ternyata yang dibuang itu adalah bahan-bahan obat-obatan terlarang sejenis inek. Pelaku telah diamankan di Mapolres Darmas Raya dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, sementara itu pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan notaris asal Bogor yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, Bekasi awal bulan ini. 3 tersangka memperagakan 33 adegan, mulai dari merencanakan hingga membunuh korban. Guna mencari bukti-bukti tambahan, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris asal Bogor yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tangan terikat di Sungai Citarum, Bekasi. Rekonstruksi turut hadirkan 3 tersangka yang memperagakan 33 adegan. Ketiga tersangka berencanakan hingga membunuh korban. Tersangka Anda mengangkat bagian kepala korban dan tersangka Herman mengangkat bagian kaki korban. Adegan ke-12 hingga ke-15 menjadi perhatian utama karena memperlihatkan momen para tersangka membunuh korban. 1, 2. Rekan-rekan media saksikan sendiri tadi langsung pada adegan ke-12 hingga ke-15 tersangka AW mempersiapkan gunting dan kemudian menusuk korban, kemudian juga mencekik korban sampai meninggal dunia. Usai melakukan rekonstruksi, polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan agar segera dapat disidangkan. Jasad notaris Sidah Alatas ditemukan di Sungai Citarum dalam kondisi tangan terikat pada awal bulan ini. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Selang sehari, polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan, di mana salah satu tersangka adalah sopir korban. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban dibunuh untuk diambil hartanya lantaran mobil dan 2 ponselnya lenyap. Polisi kini masih terus melakukan penyelidikan untuk temukan bukti-bukti terbaru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Malet Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ya, pemirsa, Malet Telenggen ini diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan terhadap aparat dan warga sipil. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata di Kampung Wuyuneri, Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu kemarin. Penangkapan dilakukan usai observasi udara yang memastikan keberadaan target di sebuah honai. Anggota KKB yang ditangkap adalah Malet Telenggen dan langsung digiring ke Mapolres Puncak Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut. Malet Telenggen masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Di antaranya penembakan terhadap Serka Jeffrey pada Agustus tahun lalu dan pembunuhan terhadap warga sipil di Pasar Sentral Kota Mulia Juli 2025. Telah berhasil mengamankan Malet Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak Jaya, yang terdeteksi melalui observasi drone berada di sebuah honai di Kampung Wuyuneri. Malet Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan
Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentral Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Kini polisi masih memburu sejumlah anggota KKB lainnya yang merupakan aktor pelaku pembunuhan terhadap aparat dan warga sipil. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Yang lagi ramai pemirsa dibicarakan ini, Kompolnas mengaku mengantongi informasi baru terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sementara hingga kini polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang gak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Masih dilakukan pendalaman menunggu hasil dari laboratorium forensik, ya, juga penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik dan kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras, mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus prostitusi anak secara daring yang dikendalikan oleh seorang napi lapas Cipinang, Jakarta. Ya, pengungkapan kasus pemirsa setelah polisi melakukan patroli cyber dan temukan sebuah akun media sosial mempromosikan grup Open BU pelajar. Ditresiber Polda Metro Jaya mengungkap kasus prostitusi anak secara online yang dikendalikan napi berinisial AN di Lapas Cipinang. Pelaku telah menghuni lapas selama 6 tahun usai divonis 9 tahun penjara atas kasus yang sama. Namun hal itu tidak menghentikan pelaku untuk terus melakukan kegiatan kriminalnya. Pengungkapan ini berawal adanya patroli cyber dan kami tim Reserse Cyber Polda Metro Jaya menemukan akun media sosial X yang mempromosikan dan membuat grup Open BO Pelajar Jakarta dengan nama Priti 1185. Akhirnya dengan metode pengungkapan dan penyelidikan, kami melakukan undercover dan melakukan pemesanan
kami mengungkap dan mengamankan para korban di salah satu hotel yang ada di Jakarta Selatan. Polisi mengamankan 2 anak di bawah umur yang jadi korban eksploitasi seksual pelaku sejak 2 tahun lalu. Pelaku memasang tarif 1,5 juta rupiah agar korban melayani pria hidung belang. Sementara hasilnya dibagi jadi 2/50%. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Muhammad Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran kembali terjadi pada pagi ini pemirsa di Tambora, Jakarta Barat. Api pelahap rumah tinggal di Jalan Garuda. T11 R2. Blamber, Jaya 65. DRT. Kepanikan terjadi di lokasi kebakaran pemukiman padat penduduk di kawasan Tambora. Kobaran api dan asap hitam terlihat menggunung tinggi. Jaya 65. Petugas damkar sempat kesulitan mencapai titik api karena jalanan yang penuh oleh warga. Menurut laporan, 18 unit mobil dengan 90 personel damkar diterjunkan ke lokasi untuk padamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan laporan korban. Ya, Pram dan juga pemirsa, kebakaran juga melanda sebuah warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Nah, ini kebakaran pemirsa diduga berasal dari kebocoran tabung gas. Samping pos RW. Kebakaran yang menghanguskan warung makan ini jadi perhatian pengendara yang melintas. Petugas damkar yang berada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Sementara pemilik warung makan menangis histeris melihat tempat usahanya terbakar habis. Kebakaran dipicu adanya kebocoran pada tabung gas saat memasak makanan. 12 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dan api baru padam 1 jam kemudian. Logisnya yang pemilik sedang memasang regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Satu warungnya habis, mungkin belakang juga untuk tempat tinggal. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, warga termasuk anak-anak berebut gunungan di atas air di Kediri, Jawa Timur. Ini merupakan tradisi ungkapan rasa syukur adanya sumber air yang mengaliri persawahan. Puluhan warga dari anak-anak hingga dewasa di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini bergembira. Antusias menyiramkan air ke warga lain serta pengunjung. Bahkan di sela-sela menceprotkan air, mereka juga berebut 4 gunungan yang berisikan hasil bumi. Mereka meyakini dengan mendapatkan hasil bumi dari gunungan, maka akan mendatangkan berkah. Tradisi keburu ubalan rutin setiap tahun digelar, diawali dengan kirap gunungan hasil bumi panen warga yang merupakan wujud syukur atas sumber air yang berlimpah, sehingga dapat mengairi sawah dan ladang meskipun di musim kemarau. Kebur obalan itu sebetulnya artinya pembersihan kolam yang ada di obalan itu. Lah siram-siram itu untuk menggambarkan kita memohon kepada Allah SWT untuk segera diberi hujan sehingga menambah debit air untuk kepentingan para petani, sehingga digambarkan disiratkan ke atas jatuhnya seperti hujan. Ini harapannya seperti itu. Upacara keburu ubalan merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai sejarah. Sumber mata air ubalan sendiri sejak zaman kolonial Belanda sudah dimanfaatkan untuk irigasi pabrik gula dan jengkol. Kini menjadi warisan budaya sekaligus destinasi wisata yang terus berkembang. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. Ribuan warga di kawasan wisata Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah berebut gunungan berisi hasil bumi. Ya pemirsa, selain wujud syukur, gerebek suran menjadi bentuk guyup rukun dan kebersamaan.
Ribuan warga lokal dan wisatawan berebut 2 gunungan raksasa berisi sayur mayur dan hasil bumi di Loka Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Rebutan gunungan merupakan puncak acara Grebek Suran yang dilaksanakan pada setiap bulan Muharram atau bulan Sura dalam kalender Jawa. Sebelum diperebutkan, ribuan warga dari 12 desa sekecamatan Baturaden turut mengiringi arak-arakan 2 gunungan berukuran besar tersebut dari kawasan wisata Palawi Baturaden menuju Loka Wisata Baturaden yang berjarak sekitar 2 km. Tradisi Grebek Suran bagi warga Baturaden merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rezeki dalam usaha pertanian, dagang maupun usaha di bidang pariwisata. Grebek Suran diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Ainis melaporkan.